Yohanes 14 ayat pertama sampai 6. Kita baca berbalas-balasan ya. Saya akan bacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara bisa bacakan ayat yang genap. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Saudara, sebenarnya apa makna Yesus naik ke sorga? Kemarin kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, saat ini saya akan menjelaskan tentang makna kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, ketika Yesus naik ke sorga, Dia berfirman, aku naik ke surga untuk apa? Untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya. Di dunia ini mungkin kita sudah membangun rumah yang besar. Kita mungkin sudah membangun toko, villa, hotel, dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab katakan, Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita bangun di dunia ini, itu cumalah sementara. Makanya Yesus katakan begini, aku naik ke sorga untuk menyediakan tempat buat orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena Dia yang menyediakan tempat, otomatis siapa yang tidak percaya kepada Dia mana bisa masuk. Makanya Dia katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Ketika Yesus naik ke sorga, Dia katakan begini, aku naik ke sorga tapi aku tidak akan biarkan kalian sendirian. Aku tidak akan pernah biarkan kalian menjadi yatim piatu. Tetapi aku akan memberikan rohku. Roh apa saudara? Roh untuk membangkitkan orang mati. Roh untuk menyembuhkan sakit kita. Roh untuk apa? Memberikan kekuatan. Memberikan pengharapan bagi yang lemah. Makanya Dia katakan, roh yang aku berikan kepada kamu, Dialah yang akan menolong kamu. Dialah yang akan memberikan penghiburan ketika kamu mengalami beban, masalah, persoalan. Jadi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita menderita. Tapi Dia katakan begini, kalau aku tidak naik ke surga, rohku tidak akan turun. Justru ketika Dia naik, Dia berikan rohnya kepada kita. Coba Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Dalam nama Yesus, 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu terus. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Jadi ini janji Tuhan. Dia naik ke sorga tapi Dia janji, aku tidak akan tinggalkan kamu. Aku tidak akan biarkan kamu. Dan aku akan selalu menjadi penolong, penghibur, kekuatan.
Dan dia akan menemani kita dimanapun juga kita berada. Alkitab katakan begini, anak-anak Tuhan itu diberikan roh. Roh untuk apa? Roh menahan segala kekuatan musuh. Saudara tahu bangsa Israel, mereka itu punya alat yang namanya Iron Dome. Walaupun serangan-serangan dari luar atau bangsa-bangsa lain menyerang mereka, tidak mempan. Karena apa? Mereka ada penangkis namanya Iron Dome. Viral di sosial media, oh Israel hancur, Israel hancur. Itu cuma hoax. Karena apa? Israel itu adalah umat pilihan Tuhan, tidak akan pernah kalah. Kecuali seluruh dunia menyerang mereka, Alkitab katakan baru di situ mereka kalah, dan disitulah mereka akan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena sampai detik ini bangsa Israel tidak pernah percaya Yesus sudah pernah datang ke dunia. Nah, ketika Tuhan mengizinkan seluruh dunia, itulah perang dunia ya, menyerang Israel, di situ mereka baru akan teriak kepada Tuhan. Ternyata Yesus benar-benar sudah ada, sudah pernah ada di dunia ini. Saudara, kalau Israel diberikan kekuatan menahan segala kekuatan musuh, kalau pengertian secara rohani, kita diberikan kuasa menahan segala kekuatan musuh. Kuasa apakah itu? Itulah kuasa Roh Kudus. Saya sakit saudara. Suamiku ini biasanya kalau saya sakit dia yang takut, bukan saya yang takut. Dia yang terlalu ribet. Kesini aja mah, ke situ aja, ke sana aja. Oh macam-macam. Ya, tapi saya tidak pernah takut sedikit pun. Karena saya punya Iron Dome, itulah Roh Kudus. Amin. Roh Kudus itu adalah penolong hidupku. Roh Kudus adalah penyembuh hidupku. Saya cuma berteriak kepada Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau diutus Bapa kepadaku. Untuk apa? Untuk mengetahui setiap kelemahanku. Untuk mengetahui setiap penyakitku. Dan Roh Kudus, Engkau adalah kuasa. Untuk apa? Menyembuhkan setiap penyakit apapun. Kadangkala kalau saya berkhotbah tentang iman atau tentang kesembuhan, ketika saya sudah berkhotbah tentang iman, tentang kesembuhan, Tuhan akan kasih itu ke saya. Sekarang kamu dulu alami. Kamu punya iman gak? Kamu mampu gak melawan penyakitmu itu? Karena khotbah itu adalah hidup kita. Apa yang kita khotbahkan, Tuhan akan pulangkan itu ke kita. Mampu gak kamu lakukan itu? Makanya ketika kita berkhotbah bukan cuma sekedar khotbah. Kalau kita tidak mampu melakukan, lebih baik jangan ngomong itu. Tapi sesuatu yang saya mampu, saya pasti akan khotbahkan itu ke jemaat. Kalau saya tidak mampu, saya tidak berani khotbahkan. Karena khotbah itu adalah hidup kita. Makanya Alkitab katakan, Engkau adalah garam dan terang dunia. Garam itu diambil dari laut, dibawa ke pabrik, diolah sedemikian rupa sampai garam itu menjadi garam yang siap dipakai, siap digunakan, siap dimakan, siap menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Pasti akan dibuang dan diinjak orang. Saya berkhotbah jangan mencuri, tapi saya mencuri. Saya berkhotbah jangan berbohong, tapi saya berbohong. Saya berkhotbah jangan berzina, tapi saya berzina. Saya pasti akan ditolak oleh Tuhan. Makanya Alkitab katakan khotbah itu adalah hidup kita. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita diberikan Iron Dome oleh Tuhan. Itulah Roh Kudus, kuasa menahan segala kekuatan musuh. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi melayani, pergi menginjil, Tuhan bilang begini, jangan sekali-kali tinggalkan Yerusalem sebelum Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kalau kita tanpa kepenuhan roh melayani, nonsen kalau kita ada kuasa. Karena Tuhan bilang, kamu akan terima kuasa kalau rohku turun atas kamu. Sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, usir setan-setan demi nama Yesus. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Coba saudara lihat Ibu Fritz, kenapa dia melayani pimpin pujian ada urapan, ada kuasa? Karena sudah penuh Roh Kudus. Waktu kami menyembah di sini, tiba-tiba dia mulai diberikan urapan oleh Tuhan. Tanda kepenuhan Roh Kudus, berbahasa-bahasa lidah. Tanda kepenuhan Roh Kudus, berbahasa lidah, glosolali. Lidah kita jadi berat, tiba-tiba terputar sendiri. Itu ada di Alkitab, Kisah Para Rasul 2 Pak, coba.
Kisah Para Rasul 2 ayat 2, ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh untuk kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara lihat ya, ketika hari Pentakosta, kita nanti akan merayakan hari Pentakosta ya, hari ketuangan Roh Kudus. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat, itulah loteng Yerusalem. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Kan waktu itu murid-muridnya ada di loteng Yerusalem. Mereka itu lagi menyembah Tuhan. Tiba-tiba turun seperti Alkitab katakan seperti angin, tiupan angin, ya. Baru dia katakan begini, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api. Seperti yang Ibu Frit rasakan, lidah ini seperti ada api. Jadi seperti panas ini lidah. Jadi dia langsung nggak bisa kita ngomong, langsung susah. Ini ada ayat saudara, karena kami mengalami ya. Tiupan angin keras dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Baru dia bilang, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi kalau saudara lihat pemimpin pujian berglosolali, jangan saudara kaget, itu adalah bahasa sorga, itu adalah bahasa roh. Kuradabat takarai bikenai bikode sakadabat takarai. Itu kami nggak bikin-bikin saudara. Itu adalah bahasa Allah. Amin. Bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh setan, tapi cuma kita dengan Tuhan yang tahu. Makanya kenapa? Ketika istri Frit itu mulai tenggelam beribadah, Roh Kudus kejar terus dia. Kejar terus dia. Sini kamu. Kalau kamu gak lagi datang itu kepetok kamu. Akhirnya sekarang kembali. Gak bisa dia kemana-mana. Karena apa? Karena ada roh yang sedang mengintai dia. Amin. Kita yang sudah penuh roh, kita gak bisa lagi keluar dari rel Tuhan. Ada roh yang mengawasi hidup kita. Amin. Makanya Alkitab katakan, tanpa Roh Kudus kita ini tidak mampu melakukan firman Allah. Karena hanya Roh Kudus yang bisa menginsafkan manusia akan dosa. Makanya bagi Bapak Ibu Saudara yang belum kepenuhan Roh Kudus, mintalah kepada Bapa, kepada Yesus sebagai pembaptis Roh Kudus. Tuhan itu membaptis orang dengan Roh Kudus bukan nanti di gereja, enggak. Kita aja berdoa pribadi di rumah, asal kita punya kerinduan, katakan, Tuhan saya ingin sekali kepenuhan Roh Kudus. Tolong saya, pasti dia akan beri kita. Karena Roh Kudus itu bukan dibaptis oleh pendeta, tapi pembaptis Roh Kudus adalah Yesus Kristus sendiri. Karena itu adalah kuasa untuk apa? Menahan segala kekuatan musuh. Yohanes 8 ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Kenapa Yesus itu harus kembali ke sorga? Karena dia bilang, kita pe tempat itu bukan di dunia ini. Kamu di bawah, aku di atas. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Orang mau santet kita, nggak mempan saudara. Orang mau celakai kita, nggak mempan. Karena Alkitab yang katakan, mantra-mantra, sihir-sihir, rotenun, dukun santet tidak berkuasa terhadap orang yang percaya kepada Tuhan, kecuali
kita buka celah. Haleluya. Frit baca Keluaran 14 ayat 14. Bacakan kuat-kuat supaya cepat. Keluaran 14 ayat 14. Siapa sudah dapat baca aja. Ayo baca cepat-cepat. Keluaran 14 ayatnya ke-14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Kita diam saja, cuma berdoa. Orang mau santet kita, orang mau lawan kita, orang berniat jahat kepada kita. Tuhan yang bilang, kamu diam saja. Aku berperang melawan musuh-musuh kamu. Amin. Jangan kita yang berperang, jangan. Kalau orang celakai kita, kalau orang jahatin kita, jangan kita yang pergi balas, jangan. Biarkan Tuhan yang berperang. Amin. Sebab apa? Kalau kita yang berperang, Tuhan tidak akan pernah beracara untuk orang itu. Tapi kalau kita duduk manis, diam di hadirat Tuhan, menyembah, Tuhan katakan, ketika Musa angkat tangan, bangsa Israel menang. Artinya angkat tangan berdoa. Ketika Musa turun tangan sudah tidak mampu, kalahlah Israel. Akhirnya Musa ditopang oleh Harun. Musa karena dia sudah tidak kuat, dia angkat tangan lagi berdoa. Aduh, sudah tidak kuat. Aduh, sebab kalau dia turun tangan, Israel pasti kalah. Dia terus akhirnya ditopang oleh Harun dan Hur. Topang begini. Demikian juga hamba Tuhan. Nggak bisa melayani sendiri tanpa topangan mereka. Amin. Makanya kami butuh para pelayan yang rendah hati, yang setia, yang mau taat dan dengar-dengaran. Memang jujur aja, saya dengan suamiku orangnya keras dan ceplos-ceplos. Makanya orang kalau nggak mengerti dengan karakter kami cepat minggat. Kalau kami lihat ada yang nggak benar, kami langsung tegur. Kamu begini. Ini salah gini. Tersinggung. Persetan saya mau melayani. Tapi saya percaya di sini nggak ada begitu ya. Amin. Jangan pernah mudah tersinggung. Karena sorga itu bukan tempat orang yang suka tersinggung. Sorga itu tempat gereja yang dewasa, yang sudah siap menelan makanan keras. Amin. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dia akan dipuaskan. Wih, Mas Santi luar biasa. Ada lagi Mbak Pendeta ayatnya. Tuhan bilang begini sama saya. Hal pengabulan doa. Saya bilang puji Tuhan. Setiap pagi Mama Pendeta, saya pasti baca Alkitab. Tuhan memperhitungkan apa yang engkau lakukan. Amin. Haleluya. Orang-orang seperti begini Tuhan bilang, apa yang bodoh bagi dunia, Tuhan akan pakai mempermalukan orang cerdas. Apa yang hina, apa yang lemah bagi dunia, Tuhan bisa pakai mempermalukan orang yang kuat. Amin. Karena itu janji Tuhan bagi kita. Mari saudara, kita buka dulu ayatnya. Coba Frit bacakan. Yohanes 8 ayat 23. Yohanes 8 ayat 23. Sudah tadi. Sudah tadi. Yohanes 3 ayat 13. Yohanes 3 ayat 13. Baca kuat-kuat. Yohanes 3 ayat 13. Firman Tuhan katakan begini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Sampai situ ya. Saudara, Alkitab katakan, tidak ada